Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Hari ini ceritanya kita lagi bongkar-bongkar TV Panasonic ya, 14 in dengan kerusakan nggak ada siaran ya, nggak ada siarannya. Nah, kita coba untuk mencolokkan TV-nya untuk melihat kerusakannya. Di sana itu ada kaca untuk melihat aktivitas kita ya. Nah, ini sudah kita colokkan. Kelihatan nggak? Berwarna biru. Oke, sudah berwarna biru. Blap 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 blap. Kita colok antena. Ini antenanya. Oke. Nggak ada siaran sama sekali ya. Oke. Nggak ada siaran, cuman lap 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 kalau dilihat di kamera. Kalau dilihat di beneran ya cuman nggak ada gambarnya. Nah, kayak gitu ya kerusakannya. Ini nggak saya apa-apain. Tapi kalau kita cabut, kondisi sudah nyolok ya antena. Udah nyolok. Kita colokkan lagi colokan listriknya dari TV-nya. Kita colok lagi, tapi dengan kondisi antena sudah tertancap. Maka yang terjadi, TV-nya akan keluar gambarnya atau siarannya nampak. Bisa dilihat, nampak kan siarannya. Ini sangat sulit sekali ya dicariin kerusakannya, karena ya cuman kayak gitu ya. Ini tadi sebenarnya sudah saya lakukan penyolderan ulang ya di bagian IC besarnya, terus kemudian tak cek-cekin. Kayaknya sih aman-aman saja. Jadi sebagai tukang servis itu teman-teman harus teliti banget ya. Walaupun kelihatannya solderannya sudah pas, ini sudah tak solder ulang, sudah tak cuci, tapi belum juga menemukannya ya. Untuk tegangannya juga semua normal ya. Saya juga bingung ya. Aduh, masa tunernya belum tentu ya kayak gitu kerusakan dari tunernya. Yang jelas kalau pertama itu teman-teman harus teliti bener di bagian fisik ya. Jadi saya tadi iseng-iseng menggerayai bagian mesinnya gini sambil tak ongkek-ongkek sedikit demi sedikit. Nah, ini tadi saya menemukan ada satu buah komponen yang menurut saya mencurigakan. Kita coba perdekat saja ya. Ini udah tak perdekat nih. Nih, kita lihatkan ya penemuan saya nih. Nih ya, nih kakinya utik-utik nih. Ini apa komponennya? Transistor ya. Kodenya D118180 nih kalau nggak salah nih. Ini utik-utik. Lah ya kalau ono siarane kalau ini utik-utik. Padahal tak cek itu sudah nggak ada yang luput ya, solderan yang retak, tapi ternyata masih ada solderan yang retak. Ya namanya aja TV sudah berumur, jadi teman-teman ya harus teliti banget ya untuk mengecek kondisi TV tersebut, karena nggak semua kondisi TV itu fit semua ya. Jadi karena kepanasan disetel terus, solderannya bisa-bisa retak. Tapi ya nggak harus teman-teman solder ulang semua. Yang kira-kira yang menurut kalian mencurigakan kayak saya ini, teman-teman bisa melakukan penyolderan. Ini tadi IC besarnya sih sudah tak solder, tapi kok ya mosok iya. Terus tunernya juga sudah tak solder, tak cekin, tak kuas-kuas, tapi ya tetap aja nggak ada tanda-tanda siaran. Tapi anehnya bila dicolok antena langsung itu dia mau ada siarannya, tapi kalau nggak dicolok antena dia tuh nggak ada siarannya. Aneh sekali, sungguh sulit dimengerti. Ternyata ada solderan yang lepas. Nah, sekarang ini kita akan coba lagi. Oke, kita coba set kayak gini. Apakah benar transistor itu yang menyebabkan nggak ada siarannya? Oke, metodenya kita ulangin. Kita lepas antenanya, kita colok TV-nya. Oke, TV-nya sudah nyala. Kita tunggu nyala berwarna biru dulu. Oke, udah blank biru. Kita colok antena. Dan ternyata TV belum menampilkan gambar, berarti dugaan saya salah.
kita cabut, kita colok lagi. Nah sekarang tetap nggak ada siaran ya, walaupun sudah colok, udah dicabut, ini sudah nyolok penuh. Biasanya kalau udah dicolok kayak gini, teman-teman masukkan listriknya itu nyala, dan ini tetap nggak ada siarannya. Berarti fix bukan yang solderan yang retak tadi, jadi ada sebab yang lain. Kita coba telusurin kembali, kita cari satu persatu penyebabnya ya. Ini sangat susah sekali ya nyari penyakit yang kayak gini. Kelihatannya simpel namun menyusahkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tadi iseng-iseng di bagian PCB-nya yang tadi kita anggap retak itu tadi. Itu kan ada kaki 3. Ini entah yang kolektor sebelah sini, ini kayaknya sih yang emitor ya. Basis, kolektor, emitornya ini yang dapat negatif ini tak biarin ya. Itu kayaknya sih kalau nggak semacam transistor ya semacam IC ya, kayak 7812 atau 78 sekian gitu ya. Ini tak buang di bagian negatifnya, tak buang negatifnya. Oke, tak buang negatifnya, tak cek tegangannya ya. Teman-teman coba perhatikan tegangannya. Di sini ada sekitar berapa ini ya, berapa volt ya? Sekitar hampir 50 volt. Ini sudah nyala ya TV-nya, sudah kelihatan warna biru, dan kita colok antena, tetap belum hidup ya. Tapi anehnya kalau kita cabut, kita hidupin tanpa negatif, dia langsung ada siarannya. Berarti ada yang bermasalah di bagian area tuner ini, perlu kita cariin lagi biar TV-nya biar ada gelombangnya ya. Oke, kita cari-cari terlebih dahulu biar ketemu masalahnya ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi videonya. Nah masih di seputaran tuner sini ya. Nah ini tadi kan ada semacam transistor. Ternyata transistornya itu modelnya kakinya kayak gini ya. Nih coba perhatikan. Nah kakinya kayak gini ya. Ini kodenya lagi 4374 transistor, tapi kakinya 2. Setelah tak cariin bekasan, kayak bekasnya tuh ini semacam kayak dioda ya, karena ini tak cek lagi dia ngopel ke negatif. Jadi kalau dia dilepas, ini tadi ada yang tak solderkan, saya cari bekasan. Nah kalau dilepas kayak gini, kalau tidak dikopelkan ke ground atau ke negatif, jadi tegangan yang masuk itu sekitaran 50 volt ya, besar sekali. Jadi menurut saya terlalu berlebihan, dan itu pun sebenarnya TV-nya juga mau bisa nyala, kemudian gambarnya pun masih mau tampak ya. Tapi saya ragu ya teman-teman. Ada siarannya sih ada, tapi kok ngeri. Di sini saya gantikan ini UTC 5474 UTC 5474. Ini aku cari bekasan di TV lain. Ini tadi tak coba tak pasangkan, kok hasilnya kayaknya normal. Jadi ini coba mau tak pasangkan ya. Tak pasangkan ke posisinya. Jadi tak pasangkan ke posisinya biar kelihatannya rapi. Yang lama nggak tak pakai, kayaknya sih yang lama kondisinya sih nggak ada kembung atau gimana ya. Dicek pakai aku pun ya, kalau ngukurnya kayak dioda sih ya normal aja sih. Tapi entah kenapa kok saya pengen menggantinya dengan yang lain ya. Tak ganti lah dengan yang lain daripada nanti dibiarin nggak dikasih malah timbul masalah baru.
yang rusak malah ganti tunernya dan lain-lain, malah jadi kacau. Kita cuci dulu ya. Setelah dipasang kita bersihkan, kita cuci dulu, kita tunggu kering sebentar. Setelah kering kita akan coba untuk jajal lagi. Nah sekarang kita coba akan mencolokkannya. Diculukan, mana ini colokannya? Oh ini, sebentar, tak culukan. Oke, sudah nyala sampai biru. Oke, tunggu sebentar. Nah biasanya kalau kayak gini kita colok antena nggak ada gambarnya, kita colok ya. Nah sekarang sudah ada gambarnya ya. Ini cuman apa ini, Trans 7 aja yang kena itu. Tapi yang jelas ini dicabut kayak gini. Ini posisi dicabut, colok lagi, blank biru, kita tolak antena, dia langsung ada gambarnya. Kalau tadi kan harusnya dicolok antena dulu baru dinyalakan, kemudian transistor dioda yang berbentuk transistor ini dilepas atau disedot solderannya baru ada gambarnya. Kalau sekarang kan enggak, tinggal dicabut kayak gini. Seumpama ini enggak nyolok, kita masukkan, kita beri tegangan listrik, kita colok antena, langsung ada gambar. Jadi permasalahannya di ini ya. Ini entah apa namanya, saya juga kurang ngerti. Yang tahu silahkan aja ketik di kolom komentar. Nah seperti itu ya kira-kira berbagi kali ini. Untuk spare part yang saya gantikan itu adalah spare part bekasan yang ada di TV. Enggak harus sama juga karena fungsinya yang penting ya, fungsinya sama. Untuk tegangannya sekarang kita coba cek sekitar 30 volt, sekitar 30 volt. Kalau nggak dipakein dioda bentuk transistor ini jadi 50 volt karena nggak dikovelin ke negatif. Nah kalau dikasih ini jadi 30 volt. Nah, TV-nya pun normal kembali, cash normalnya. Nggak semuanya kerusakan di TV teman kalian, teman-teman sekalian itu sama ya, beda-beda ya. Jadi ini hanya apa ya, sebatas pengalaman saya aja ya, untuk berbagi pengalaman lah intinya kepada teman-teman sekalian. Siapa tahu ada kerusakan yang sama dan penyakitnya juga sama juga, teman-teman bisa coba-coba sendiri di rumah. Ya wes gitu aja video kali ini, semoga teman-teman terhibur, dapat tahu ada kesamaan. Yang suka dengan video ini teman-teman bisa nge-like, subscribe, nge-share ke teman-teman kalian, dan wassalam, goodbye.